semuanya, balik lagi di channel aku, Rata Paramesti. Hai, gimana kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat ya. Hari ini aku mau sharing tentang sebenarnya berapa bulan lagi, berapa waktu lagi gitu ya untuk menuju SNMPTN dan SBMPTN 2022 dan gimana cara mempersiapkan terbaiknya. So, enjoy the video! Oke guys, sebelumnya aku mau ngucapin selamat buat teman-teman pejuang 21 yang udah melewati masanya gitu ya. Walaupun memang sekarang masih ada yang nunggu pengumuman, ya it's okay, semoga bisa mendapatkan hasil terbaik. Tapi buat yang belum lolos juga tetap semangat, jangan berkecil hati karena jalan itu dari mana aja. Oke, nah sebenarnya ini cuma gambaran ya, gambaran untuk tahun 2022. Jadi kita melihat datanya dari yang 2021 ya, biar terlihat jelas gitu gimana nanti tanggal-tanggalnya, oke? Jadi kita mulai dari SNMPTN. SNMPTN itu sebenarnya apa? Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri. Jadi jalur undangan ya, menggunakan nilai raport dan prestasi akademik gitu. Satu lagi nih, ada jalur UTBK SBMPTN. UTBK itu menggunakan ujian tulis ya. Jadi emang harus ikut ujian buat mengikuti jalur ini. Nanti nilainya itu bakal keluar, sehingga nanti bisa menjadi pertimbangan apakah kamu lolos SBMPTN atau enggak, oke? Nah, seperti itu. Selanjutnya sebenarnya tuh berapa bulan lagi gitu menuju SNMPTN. Kalau di tahun 2021 itu Desember 2020 itu sebenarnya udah dimulai ya. Jadi kuota SNMPTN sekolah itu bakal udah kelihatan ya. Jadi sini aku liatin jadwalnya. Lalu nanti di Januari itu ada pengisian PDSS, lalu di Februari itu bakal ada pendaftaran SNMPTN. Oke, nah nanti pengumumannya itu sekitar bulan Maret ya. Di akhir Maret gitu, di sekitar 29 Maret. Nah, lalu UTBK-nya kapan? UTBK-nya sekitar 9 bulan lagi ya. Kalau tadi kan untuk kuota SNMPTN sekitar berapa bulan nih? Agustus, September, Oktober, November, Desember ya, sekitar 5 bulan lagi gitu ya. Sedangkan untuk UTBK itu sekitar bulan Maret, April. Jadi pertengahan Maret, 15 Maret sampai 1 April itu sudah bisa gitu untuk mendaftar UTBK SBMPTN. Nanti pelaksanaan UTBK-nya di April ya, di pertengahan sampai awal Mei bahkan. Dan nanti pengumumannya di 14 Juni 2021. Wah, jadi sebenarnya tuh waktu tuh memang sebentar lagi ya. Kalau misalnya kita tidak pergunakan dengan sebaik dan semestinya, itu tuh kayak nggak akan kerasa gitu. Kayak nanti tiba-tiba hamin sebulan, hamin seminggu, hamin 1 gitu. Jadi mumpung sekarang masih tadi 5 bulan lagi, mumpung masih 9 bulan lagi, pergunakan dengan maksimal ya. Dan coba pikirin mulai dari sekarang tuh sebenarnya pengen masuk kemana gitu ya, biar ada jelas tujuannya. Oh, aku mau ngasih tahu beberapa persiapan untuk SNMPTN dan SBMPTN. Yang pertama adalah tentuin jurusan dan perguruan tinggi negeri yang menjadi incaran. Nah, jadi dulu ya, kalau aku dulu dari kelas 10 sih sebenarnya udah menyiapkan aku pengen masuk ke akuntansi. Karena memang aku punya big passion gitu di jurusan tersebut. Nah, terus aku milihnya Unpad atau UPI gitu ya. Nggak keluar kota gitu. Jadi emang aku pengennya di Jawa Barat. Nah, jadi dari hal seperti itu, kamu coba peka sama diri kamu, sebenarnya passion kamu tuh ke mana? Ke sosum atau saintek gitu ya. Nah, jadi jangan sampai salah jurusan, upayakan biar nanti selepas lulus karirnya itu disesuaikan dengan apa yang kamu inginkan. Nah, misalnya kamu masih bingung juga nih, sebenarnya minat kamu tuh apa, bakat kamu itu apa gitu ya. Kamu bisa nonton video aku di TikTok yang ini. Nah, jadi di sini aku udah spill 7 website untuk melihat minat dan bakat ya. Semoga membantu. Nah, jadi tentuin jurusan dan PTN yang pengen kamu capai. Jangan sampai salah mengurutkan ya. Nanti di video selanjutnya aku akan spill gimana cara mengurutkan yang benar. Tapi kalau misalnya kamu mau lihat video aku sebelumnya tentang cara mengurutkan jurusan juga ada ya, udah ada. Oke, nah yang kedua adalah tingkatkan nilai untuk SNMPTN. Nah, mumpung masih ada nih semester terakhir menggapai nilai setinggi-tingginya di SNMPTN, silakan untuk berjuang sebaik mungkin. Karena sebenarnya siapa sih yang gak mau keterima SNMPTN kan? Pasti semuanya tuh pengen gitu untuk keterima SNMPTN, karena kalau misalnya udah keterima undangan tuh ibaratnya udah lega gitu kan hidupnya. Udahlah, udah keterima gitu kan. Tapi kalau misalnya belum kan harus berjuang di jalur selanjutnya. Jadi menurut aku sih maksimalkan dulu aja SNMPTN. Jangan sampai meremehkan jalur ini ya, karena enak banget guys kalau misalnya udah keterima SNMPTN, oke? Jangan lupa untuk follow nih @mentorluskampus, karena di sini bakal ada info update seputar kampus, bakal ada analisis nilai juga ya. Jadi jangan sampai ketinggalan.
Oke, nah nanti kan bakal ketahuan nih pengumuman kuotanya. Kalau misalnya yang eligible itu berarti berhak untuk mendaftar SNMPTN. Kalau misalnya nggak eligible ya berarti harus ke jalur selanjutnya atau UTBK SBMPTN. Nah untuk UTBK SBMPTN ini sebenarnya aku sarankan ya untuk yang dapat kuota SNMPTN juga tetap belajar untuk UTBK SBMPTN karena kan kita belum tahu ya keyakinan kita itu untuk lulus tuh berapa persen kayak gitu. Jadi tetap belajar, apalagi buat yang nggak eligible di SNMPTN. Nah, mumpung sekarang nih masih banyak waktunya, coba rancang jadwal belajar efektif untuk belajar menuju UTBK SBMPTN ya. Menurut aku sih kalau misalnya waktunya lebih lama tuh kita lebih santai juga menyiapkan atau menyicil belajar SBMPTN-nya. Misalnya, dari sekarang kamu udah membuat rangkuman, mencari rangkuman, membuat rangkuman biar bisa dipelajari dan dipahami apa aja materi kelas 10, 11, dan 12 yang lagi ongoing ya, untuk bisa dipelajari. Jadi, merangkum, mempelajari, memahami gitu ya. Jangan sampai menghafal doang. Kalau menghafal doang cepet lupa ya. Tapi kalau memahami, kita pasti long term gitu untuk memorize-nya. Nah, lalu sekarang kan masih di bulan Juli ya, sebenarnya masih cukup lama. Di Juli sampai September, coba fokusin di TPS dulu ya. Jadi coba babat habis mengenai materi-materi di PK, PU, PBM, PPU gitu ya. Selanjutnya di Oktober sampai Desember baru deh di TKA. Ya ini saran ya, TPS dulu baru TKA. Biar nggak kebawa sulit gitu, karena kalau TKA duluan tuh ibaratnya suka pusing atau jangar duluan gitu ya. Jadi TPS dulu saran aku, baru TKA. TKA-nya tergantung saintek atau sosum. Ada juga mungkinnya yang milih campuran, ya silakan nih untuk dipelajari keduanya. Nah untuk TPS yang udah dipelajari, jangan dilupakan juga ya, tapi tetap di-review. Tadi kan udah punya rangkuman ya, jadi kayak tinggal dibaca-baca gitu. Nanti di Januari sampai Februari, kayak itu tinggal drilling soal aja gitu. Jadi kalau sekarang sih kalau menurut aku materi plus soal gitu ya, bisa dari soal ke materi, materi ke soal itu fleksibel aja gitu. Nah nanti tapi di Januari sampai Februari itu banyakin di soal aja. Jadi materinya itu kan udah dipelajari tuh kan sebelumnya, jadi tinggal di review-review aja. Nah seperti itu. Nah di Maretnya kamu bisa nih untuk mencoba tryout. Jadi tryout itu sebagai evaluasi belajar. Tapi ada juga ya yang tryoutnya itu di awal, pengen tahu kemampuannya berapa, itu boleh juga, terserah ya. Tapi kalau menurut aku, tryout yang efektif itu ketika kita udah mempelajari semuanya. Ketika kita udah belajar dari kesalahan demi kesalahan, entah dari buku, dari platform-platform yang kita pelajari. Dan yang terakhir adalah kumpulkan soal-soal tahun lalu di UTBK. Ya minimal 5 tahun terakhir lah ya. Dari tahun 2017, 17, 18, 19, 20, 21 gitu. Coba dipelajari gitu ya. Buku-bukunya ya silakan ya, tergantung dengan keinginan kamu gitu, menggunakan buku apa, mau pakai platform belajar juga silakan ya, sekarang kan zamannya teknologi. Nah ada kabar bahagia nih, jadi aku itu membuat buku juga nih teman-teman. Jadi alhamdulillah aku bareng teman belajar, aku bikin buku Ambis SBMPTN. Ada Ambis SBMPTN Saintek, ada Ambis SBMPTN TPS, dan Ambis SBMPTN Sosum. Jadi kalau misalnya beli paket yang TPS plus Sosum itu bisa nih. Jadi untuk yang paket Sosum jadi dapat TPS dan Sosum, untuk yang paket Saintek dapat yang TPS plus Saintek. Nah di sini bukunya ini juga nggak tebal-tebal banget karena ini aku rancang untuk belajar tipis-tipis dulu nih menuju SBMPTN. Kan suka ada yang bilang, aduh males pakai buku-buku tebel. Nah bisa nih, permulaan bisa menggunakan buku aku. Tapi di sini udah lengkap kok. Jadi mulai dari kisi-kisi, lalu nanti ada materinya, materi inti gitu ya, lalu nanti baru ke soal-soalnya. Nah soal-soalnya itu berbagai macam juga. Jadi soal-soalnya itu ada kisi-kisi soal, lalu prediksi, lalu ada soal ambis ekstra, dan nanti bakal ada PDF tambahan buat bonus. Nah, selain itu, di sini juga bakal ada bonus ebook soal ya, nanti bisa diklaim. Lalu ada juga beasiswa tinggalnya 10 juta, wah gede banget. Jadi nanti ada 10 orang di akhir yang bakal aku tentuin sebelum SBMPTN buat bagi-bagi rezeki juga nih, 10 juta untuk 10 orang ya. Nah, dan nanti kalau misalnya kamu beli buku ini, kamu bisa join grup belajar bareng aku, di mana di situ ada quiz-quiz dan juga live session yang pasti bermanfaat. Ketemu teman-teman Ambis seluruh Indonesia yang beli buku aku. Selain itu di bukunya juga suka ada kata-kata motivasi yang bisa kamu lihat di highlight IG aku ya, biar kamu semakin percaya, dan kamu bisa juga untuk melihat di Shopee-nya, di sini ya, di Shopee-nya teman belajar. Dan kalau misalnya kamu tertarik, bisa juga untuk klik aja link yang ada di description box, oke? Nah gitu aja, jadi cara untuk mempersiapkan SNMPTN dan SBMPTN 2022. Nah semoga kamu bisa lolos ya di tahun depan. Karena aku yakin kalau misalnya kita berusaha, pasti ada jalan ya. Jadi tetap semangat,
Keep it up and fighting! Thank you for watching. Kalau misalnya kamu ada saran konten lain, boleh banget kirim di kolom komentar. Thank you and bye-bye. Oh iya, analisis nilai, tungguin aja di @mentorlulus kampus ya. Jadi jangan lupa follow.